Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter benar-benar kelelahan malam ini, hal yang membuat saya khawatir. Andrea Ranocchia, mantan bek Inter, memberikan komentarnya dari studio Sport Mediaset usai kekalahan telak Nerazzurri 0-3 dari Milan pada leg kedua semifinal Coppa Italia. Sebuah kekalahan yang jelas tidak akan membantu tim. Yang paling dikhawatirkan Ranocchia adalah kondisi fisik skuad asuhan Simone Inzaghi. Yang membuat saya sedikit lebih khawatir adalah kondisi fisik mereka. Saya melihat Inter yang benar-benar kelelahan malam ini. Terlihat sekali efek dari pertandingan melawan Bologna dan Bayer. Semua itu jelas punya dampak. Meski demikian, Ranocchia yakin tim masih bisa bangkit. Sekarang para pemain dan pelatih harus sangat cerdas dalam memulihkan energi karena mereka masih punya 2 trofi yang bisa diperjuangkan. AC Milan akhiri mimpi treble Inter, tapi tim Inzaghi masih bisa raih 3 trofi musim ini. Kekalahan 0-3 dari AC Milan pada leg kedua semifinal Coppa Italia memastikan berakhirnya ambisi treble Inter Milan di musim ini. Agregat akhir 1-4 menyingkirkan Nerazzurri dari ajang domestik tersebut, menyisakan Paris Saint-Germain dan Barcelona sebagai satu-satunya kandidat tersisa untuk meraih 3 gelar dalam satu musim di Eropa. Inter masih memimpin klasemen Serie A, unggul selisih gol dari Napoli yang diasuh Antonio Conte, dan akan menghadapi Barcelona dalam semifinal Liga Champions yang dimulai pada Rabu, tanggal 30 April mendatang. Meski demikian, kegagalan di Coppa Italia memastikan bahwa mimpi mengulang kejayaan bersejarah tahun 2010, di bawah arahan Jose Mourinho kini tidak lagi mungkin terwujud. Meski kehilangan peluang untuk menyapu bersih semua gelar musim ini, Inter masih memiliki peluang besar di 2 kompetisi tersisa dan masih mempunyai 1 kompetisi tambahan yaitu Piala Dunia antar klub, untuk meraih 3 trofi musim ini. Di Marzio, Inter tak lagi percaya Taremi akan cari penyerang baru musim depan. Jurnalis Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa Inter telah mencoret nama Mehdi Taremi dari rencana mereka, bukan karena penampilan terkini sang striker, melainkan keputusan teknis yang sudah diambil jauh sebelumnya. Taremi sudah lama masuk dalam daftar jual, bukan karena pertandingan malam ini, ujar Di Marzio dalam pernyataannya, bukan seperti Aslani, yang masih harus dilihat apakah dirinya perlu waktu bermain lebih banyak di klub level menengah lewat status pinjaman. Lebih lanjut, Di Marzio menyebut bahwa Inter akan melakukan pembaruan skuad dengan mendatangkan pemain-pemain muda berkualitas. Akan datang pemain muda yang kuat, bukan seperti Palacios, misalnya Sucic, dia adalah pemain timnas. Inter disebutnya akan aktif di bursa transfer musim panas mendatang, untuk memperkuat beberapa sektor penting. Presiden Inter, bahas bursa transfer tidak ada revolusi skuad. Presiden Inter, BP Marotta, menyampaikan apresiasinya terhadap keputusan Serie A menunda pertandingan melawan AS Roma yang awalnya dijadwalkan Sabtu, sebagai bentuk penghormatan atas wafatnya Paus Fransiskus. Laga tersebut kini akan digelar pada Minggu. Terkait spekulasi transfer musim panas, Marotta menyatakan bahwa Inter tidak akan melakukan perombakan besar pada skuad. Kami tidak merencanakan revolusi karena skuad kami sudah kompetitif. Jelasnya, kami ingin menciptakan nilai bersama kepemilikan klub yang telah memberikan arahan jelas. Tidak akan ada perubahan drastis. Dengan fokus penuh pada persaingan domestik dan Eropa, Inter kini memasuki periode krusial musim ini dengan tekad mempertahankan konsistensi dan kehormatan di setiap ajang yang mereka jalani. Ide pertukaran antara Frattesi dan Pellegrini kembali mencuat. Inter dan AS Roma dilaporkan tengah mengevaluasi kemungkinan pertukaran pemain yang melibatkan 2 gelandang internasional Italia, Lorenzo Pellegrini dan David Frattesi. Kabar ini disampaikan oleh Sky Sport Italia. Situasi kedua pemain saat ini memperkuat spekulasi tersebut. Di Inter,
Frattesi belum berhasil mengamankan tempat utama dalam skema Simone Inzaghi. Gelandang berusia 24 tahun itu masih belum sepenuhnya dipercaya untuk menjadi bagian tetap dari lini tengah Nerazzurri, meskipun tampil menjanjikan sejak didatangkan dari Sassuolo. Sementara itu, Lorenzo Pellegrini menghadapi ketidakpastian serupa di Roma. Kapten Giallorossi itu sempat mengalami pasang surut dalam musim ini, dengan beberapa periode terpinggirkan dari starting 11. Perubahan pelatih yang akan terjadi di Roma pada akhir musim, turut menambah ketidakjelasan masa depannya di klub ibu kota tersebut. Menurut laporan, Pellegrini sebenarnya enggan meninggalkan Roma. Namun, jika harus pindah, Inter disebut sebagai tujuan yang menarik baginya. Konfirmasi dari Prancis, negosiasi Inter Marseille berjalan lancar untuk Luis Henrique. Spekulasi transfer Luis Henrique ke Inter terus menguat. Pemain asal Brasil yang saat ini membela Olympique de Marseille disebut semakin dekat untuk bergabung dengan juara bertahan Serie A. Menurut laporan L'Equipe, Italia dipandang sebagai destinasi paling mungkin bagi sang pemain, yang dipastikan akan meninggalkan Marseille pada akhir musim ini. Luis Henrique, yang baru berusia 23 tahun, masuk dalam radar beberapa klub besar Eropa seperti Bayern Munchen, Newcastle United, Nottingham Forest, dan Inter. Namun dari semua peminat, Inter disebut berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan mantan pemain Botafogo tersebut. Media Prancis itu juga mengungkap bahwa meskipun belum ada kesepakatan resmi, komunikasi antara pihak Inter dan Marseille berlangsung lancar. Bahkan disebut telah tercapai kesepakatan verbal antara Luis Henrique dan pihak Nerazzurri. Sang pemain sendiri baru saja memperpanjang kontraknya di Marseille hingga 2028, pada bulan Agustus lalu. Menariknya, kebetulan simbolis turut mengiringi rumor ini, Marseille sedang menjalani pemusatan latihan di Italia menjelang laga melawan Brest, dan mereka memilih Waldorf Astoria Cavalieri di Roma sebagai tempat menginap hotel yang kerap menjadi langganan Inter saat melakoni laga tandang di ibu kota. Simone Inzaghi terlihat sedikit sombong setiap menghadapi AC Milan. Mantan pelatih AC Milan, Fabio Capello, menilai ada sedikit kesombongan dalam pilihan taktik Simone Inzaghi saat menghadapi AC Milan. AC Milan mengalahkan Inter dengan skor telak 3-0 di leg kedua semifinal Coppa Italia pada Selasa lalu, memastikan tempat mereka di final yang akan digelar di Roma pada tanggal 14 Mei mendatang. Capello menggambarkan kemenangan Rossoneri dalam kolomnya di Gazzetta dello Sport sebagai jelas, meyakinkan, dan menggugah, sesuatu yang jarang kita lihat musim ini. Tim Inzaghi sebenarnya memiliki peluang untuk unggul di babak pertama. Namun pada babak kedua, AC Milan tampil percaya diri, kuat, dan penuh determinasi. Lanjutnya, Inter catat rekor pemasukan tertinggi dalam sejarah Coppa Italia. Laga panas semifinal leg kedua Coppa Italia antara Inter Milan dan AC Milan di San Siro mencatatkan rekor baru dalam hal pemasukan tiket. Menurut laporan FC Internews, sebanyak 75.552 penonton memadati stadion untuk menyaksikan edisi terbaru Derby della Madonnina, menghasilkan pendapatan sebesar 5,79 juta euro bagi Inter, angka tertinggi dalam sejarah kompetisi ini. Kendati hasil di lapangan jauh dari harapan dengan kekalahan 0-3 yang mengubur impian meraih treble musim ini, Inter tetap mencatat keberhasilan dari sisi finansial. Gol-gol dari Luka Jovic dan Tijani Reijnders memastikan langkah Milan ke final, sekaligus memperlihatkan kelemahan Inter khususnya di paruh kedua pertandingan. Simone Inzaghi kini menghadapi tantangan besar untuk memulihkan semangat timnya jelang laga krusial Serie A kontra AS Roma akhir pekan ini, di tengah perebutan gelar yang ketat melawan Napoli.